Namun sebelumnya kita akan masuk kepada materi berikutnya terkait dengan pandemi COVID-19, konektivitas global dan lokal, suatu perspektif budaya yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Yunita T. Winarto. Kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana COVID-19 dalam perspektif antropologi. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Profesor Dr. Yunita T. Winarto lahir di Malang tanggal 1 Juni 1950, gelar sarjana dan magister dalam bidang antropologi diperoleh dari Universitas Indonesia, Master of Science dalam bidang Environmental Technology dari Imperial College of Science, Technology and Medicine London, dan PhD dalam bidang antropologi dari The Australian National University, Canberra. Saat ini beliau adalah guru besar antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Banyak sekali kiprah beliau, baik sebagai pemimpin redaksi, reviewer, dan autor dalam berbagai jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta saat ini Bu Yunita mengabdikan untuk memantapkan edukasi bagi petani dalam menghadapi perubahan iklim beberapa kabupaten di Indonesia, merintis pembentukan tim lintas disiplin dan transdisiplin pemerhati edukasi COVID-19 di Universitas, dari sahabat-sahabat saya di Universitas Pajajaran, juga dalam kaitan dengan petani dan perubahan iklim. Saya juga kita semua sangat Ibu Yunita terkait dengan permasalahan yang hari ini kita angkatkan. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut dan simak bersama pemaparan Prof. Yunita. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, pertama-tama selamat pagi, salam damai dan sejahtera bagi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih tadi pada atas pengantarnya Ibu Delmira. Dan juga undangan dari Ketua Jurusan Sosiologi, Bapak Dr. Eko Vidya Putra, juga dari teman-teman yang ada di jurusan Sosiologi yang juga merupakan alumni mungkin dari Antropologi UI. Jadi saya merasa berbahagia bisa bertemu meskipun secara virtual ya. Karena beberapa kali kalau saya ke Sumatera Barat tuh mampirnya ke Universitas Andalas gitu. Dulu belum menengok untuk mampir ke dulu IKIP ya, IKIP Negeri Padang, sekarang Universitas Negeri Padang. Jadi terima kasih sudah diundang sehingga saya bisa mengenal juga jurusan sosiologi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berkembang jurusan antropologi. Mudah-mudahan ya. Ya, jadi terima kasih. Saya akan memaparkan hasil pengamatan saya juga selama ini dan juga setelah 2 bulan, mungkin sejak Agustus, Juli, September, Oktober ini bergumul lebih intens ya dengan teman-teman dari epidemiologi dan dokteran untuk bersama-sama memikirkan apa kontribusi yang bisa kita lakukan dalam mencoba membantu bangsa dan negara Indonesia ini menangani masalah COVID-19 ini. Saya share screen dulu ya, nanti tadi mudah-mudahan sudah bisa. Nanti diingatkan kalau waktunya terlalu lama. Ini sudah terpampang di layar? Sudah Ibu? Sudah, baik ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Delmina, jadi ini judul yang saya bawakan. Jadi saya mengapresiasi tadi Ibu Mutia Gani sudah memaparkan secara detail mengenai aspek sosiologi organisasi. Saya lebih umum, tetapi coba saya bawakan dari perspektif budaya. Terima kasih tadi Bu Mutia sudah menyebut-nyebut nama saya. Memang 10 tahun terakhir ini dan juga sejak 3 bulan terakhir ini saya coba memantapkan pendekatan lintas disiplin dan transdisiplin. Mungkin sambil berjalan kita pahami bersama ya. Ini satu contoh gambar. Saya minta maaf ini gambarnya tentang
wayang wayang apa karton ini ya, sebenarnya wayang kulit dari Jawa. Saya belum dapat yang dari Minang ini ya. Bagaimana kreativitas edukasi protokol kesehatan berbasis budaya lokal ya. Yang mudah-mudahan nanti ini bisa kita temukan bagaimana kreativitas masyarakat Minang di sini juga dalam mengembangkan edukasi terutama terkait dengan protokol kesehatan, tapi yang basisnya budaya ya. Jadi ini yang akan saya sajikan. Jadi pandemi itu tadi sudah jelas sudah disampaikan oleh Ketua Jurusan, oleh Bapak Dekan maupun Ibu Mutia. Ini suatu konektivitas global. Kita tahu asalnya dari mana ya. Jadi kita tahu berawal di suatu lokasi tadi disebutkan Wuhan ya. Jadi saya melihat sendiri videonya yang dibuat oleh BBC, itu bagus sekali, jelas sekali, bagaimana awal mula terjadinya perpindahan virus ya dari hewan liar ke tubuh manusia. Itu di suatu pasar yang, hewan-hewan liar itu dimasukkan dalam kurungan-kurungan yang padat sekali, lalu bagaimana dibunuh gitu ya, untuk kemudian dijual ya. Nah akhirnya terjadilah perpindahan virus dari hewan liar ke tubuh manusia. Jadi sebetulnya pada saat kita sekarang ini, kitalah inangnya. Jadi di dalam tubuh kitalah bersemayam virus itu. Nah kita sadari atau tidak ini sulit sekali. Mengapa? Karena ini tidak kasat mata ya. Jadi perpindahan virus dari hewan liar ke tubuh manusia, ini saya melihatnya dari perspektif kajian antropologi ekologi ya. Terjadi perubahan sedemikian rupa dari hewan liar menjadi sebagai inang, manusia menjadi inang. Ini tentu tidak dimaksudkan dan tidak diharapkan oleh masyarakat di Wuhan. Mereka senang memakan hewan liar, daging hewan liar, membunuhnya, menjualnya itu biasa sebagai tradisi. Jadi sama sekali itu tidak dimaksudkan dan tidak diinginkan. Dalam waktu singkat menjadi pandemi. Pandemi itu jadi mengglobal ya, mendunia. Jadi ini tidak diduga. Pada saat terjadi persebaran atau wabah itu di Wuhan, saya itu ada di Melbourne ya, sedang mengunjungi anak saya, jadi kelahiran anaknya yang keempat gitu. Jadi saya mendampingi, saya itu terkejut saja mengamati. Tapi siapa yang berpikir pada saat itu bahwa dalam waktu singkat dia kemudian terjadilah pandemi ya. Jadi inilah terjadi konektivitas global. Jadi manusia menjadi inang, rupanya bagaimana dan mengapa itu bisa terjadi. Jadi kalau manusia itu sekarang sudah jelas kita itu tidak terkungkung di desa saja atau di kota, tapi kita itu berjalan, dan kemudian mobilitas manusia di dunia dengan fasilitas transportasi yang sekarang ini kalau dibandingkan dengan dulu flu Spanyol itu ya, berapa abad keberapa itu. Nah, itu manusia masih mungkin naik kapal, naik kereta, naik mobil, sekarang bisa terbang dalam waktu seketika, berapa jam dari Wuhan sudah sampai ke Spanyol, ke kemana-mana, ke Italia, kemana, karena begitu banyak mungkin turis waktu itu ya. Jadi ini dalam situasi apa? Manusia sendiri menjadi inang, dia kemudian mobile ya, bergerak gitu, dan tanpa tahu. Dan juga seperti tadi dikatakan oleh Bu Mutia, tidak pasti gitu kan, tidak tahu, tidak pasti. Lalu apakah semua negara itu siap? Nggak ada yang siap tentunya. Lalu kalau kita masuk di pabean atau masuk di mana bandara itu, ya kita bebas masuk, padahal kita membawa virus yang nggak ada yang siap, nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan pandemi itu. Jadi betul-betul apa yang dinyatakan oleh WHO itu adalah sebetulnya mengejutkan kita semua ya. Nah, tentunya protokol kesehatan dunia, jadi kita bicara karena ini pandemi, jadi itu dalam level dunia, itu tentu berdasarkan sains. Apapun juga tidak mungkin berdasarkan politik gitu ya. Ya ini kita kalau mengikuti di Amerika ini saya pusing juga, tapi sudah jelas itu rekomendasi WHO itu berdasarkan sains dan harus bagaimana menjaga diri kita untuk tidak menularkan pada orang lain, dan bagaimana orang lain yang belum tertular tidak tertular gitu kan. Nah, masalahnya lalu bagaimana tanggapan tiap negara? Nah, disinilah lalu terjadi kebijakan tiap negara itu bagaimana ya.
Nah, sekarang sejauh mana kemampuan tiap pemimpin itu mengakomodasi rekomendasi ini? Apakah sekarang Bapak Jokowi lalu dengan wakil presiden dengan kabinet itu paham tiba-tiba seperti apa ini virusnya, lalu bisa secepat mungkinkah kita mengakomodasi rekomendasi WHO dan mengendalikan wabah pandemi di negaranya. Nah, kita tahu berapa negara di dunia saja yang kemudian mampu mengendalikan wabah pandemi, berapa negara yang tidak mampu, bahkan negara adik kuasa seperti Amerika sampai sekarang masih bergulat ya. Nah, kalau protokol kesehatan yang dilakukan itu sama, ya tadi 3M sudah disebutkan oleh Ibu Mutia, tapi saya tambah 3K. Jadi sekarang ini 3M dan 3K selain mencuci tangan, memakai masker, kemudian menghindari jarak dekat ya, tapi juga 3K, menghindari kerumunan, kemudian menghindari kita berada dalam kamar tertutup, pakai AC, lalu kontak erat. Ini kita coba hindarkan ya. Nah, ini ya, jadi sebetulnya akhirnya kita lihat sendiri, kita amati bagaimana sekarang keragaman kebijakan tiap negara ya. Bagaimana Selandia Baru itu mengadopsi, mengakomodasi, bagaimana Taiwan ya, Korea Selatan, Taiwan yang begitu dekat malah tidak seakan-akan tidak mengalami masalah seperti kita, tapi India, Indonesia, Brasil yang jutaan, ratusan juta masyarakatnya, juga Amerika bagaimana. Nah, disinilah lalu saya tidak bicara soal politik gitu ya, tetapi sudah jelas bahwa keragaman budaya itu ada di antara, tidak hanya di antara negara-negara di dunia, bangsa, tapi juga di dalam tiap negara. Kita tahu bangsa kita ini berapa banyak suku bangsanya, kan ratusan, jadi sudah jelas ini ada interpretasi yang berbeda dalam situasi ketidaktahuan manusia, ketiadaan makna. Jadi saya sandingkan ketidaktahuan dan ketiadaan makna. Apakah kita sudah bisa memaknai, memberi meanings yang baru terhadap virus yang namanya COVID-19 ini, gitu ya. Virusnya corona, tapi kemudian penyakitnya disebut COVID-19, ya. Nah, ini sudah jelas ketidaktahuan manusia. Sekarang wujud si corona itu kayak apa sih? Kalau tidak digambarkan dan ditayangkan di TV, saya juga nggak pernah tahu gitu kan. Lalu tersebar lewat WA, lewat medsos ya, ada yang Facebook, ada yang Instagram. Tapi coba bayangkan bagaimana teman-teman kita yang tidak seperti kita punya akses pada medsos itu. Bagaimana mereka bisa menginterpretasikan? Persebarannya itu seperti apa kalau lewat manusia? Manusia dengan manusia ini lalu lewat mana? Lewat 3 lubang, mata, hidung, misalnya mulut. Tahukah kita semua? Dampaknya lalu masuk ke tubuh kita itu gimana? Sejauh mana keberlangsungan hidupnya dalam tubuh manusia? Tidak menyerang nempel di paru-paru, tapi katanya masuk di dalam sel-sel tubuh manusia. Lah seperti apa gitu kan? Ini semua tidak kasat mata. Nah, saya belajar dari beberapa ahli antropologi yang mengamati, kebetulan saya juga mengamati kegiatan petani, teman antropolog ini juga, ya, jadi bidang kajiannya itu ekologi dan khususnya pertanian. Banyak hama penyakit itu tidak teramati oleh petani, karena tidak teramati dia tidak bermakna penting. Ya, apa sih? Virus di mana? Nggak kelihatan gitu kan. Maknanya apa? Jadi pertanyaan saya lalu selama mengamati 6-7 bulan ini, adakah makna baru yang diperkenalkan bagi unsur pengetahuan yang tidak kasat mata itu? Nah, sayangnya ini kebijakan-kebijakan pemerintah kita ini adalah bagaimana menangani kesehatan, udah jelas protokol kesehatan, bagaimana penanganannya, pelayanannya, dan sebagainya, dan bagaimana dampaknya dimensi pada ekonomi yang tadi dijelaskan panjang lebar secara detail oleh Bu Mutia, yang terkena dampak dari PSBB atau lockdown, ya. Lalu mana strategi budayanya, mana program edukasinya, gitu ya. Nah, kalau sekarang ada unsur pengetahuan baru yang tidak kasat mata, bahkan belum dimaknai, hanya terus-menerus dikatakan, mulai dimaknai oleh pemerintah, ini berbahaya, harus dihindari, menyebabkan kematian, dan jelas itu sudah kemudian terbukti ya.
Nah, tetapi sekarang sejauh manakah tersimpan unsur pengetahuan lama yang serupa nih? Kalau sekarang ada unsur pengetahuan baru, membangkitkan unsur pengetahuan yang lama apa yang disebut dengan memory. Karena pengetahuan apapun yang kita terima dari kecil, itu tidak akan hilang, tapi tersimpan di dalam otak kita ya. Itu namanya ada skema kognitif kita, itu menyimpan. Nah, sekarang siapa dari generasi kita itu yang hidup waktu terjadi flu apa Spanyol? Nggak ada kan? Paling kita tahu ada flu burung gitu, apalagi itu demam berdarah gitu ya. Nah, saya waktu kecil itu ibu saya selalu dikatakan habis pegang uang cuci tangan. Habis keluar kamu pegang misalnya saja kayu itu apa? Kalau kita turun tangga itu pegang-pegangan langsung cuci tangan. Waktu itu yang tersebar adalah lepra dan belum ada apa namanya obatnya atau vaksinnya. Jadi ibu saya tuh dulu memang perawat di rumah sakit yang orang suster-suster Belanda. Jadi begitu dia protektif sekali. Jadi kita harus cuci tangan. Jadi kemudian membangkitkan pengetahuan cuci tangan karena ini bahaya nih virus tidak kelihatan gitu kan. Jadi pertanyaannya di dalam otak kita ini, dalam skema kognitif kita ini, ada kesamaan makna tidak antara yang baru dan yang lama? Sejauh mana samanya? Kalau tidak sama, kan ini perlu ada pemaknaan baru ya. Meaning construction kalau dari sisi pengembangan budaya ya. Nah, sekarang berarti pembentukan makna baru itu penting, tetapi dalam perangkat makna budaya kita ini, yang berdaya sentripetal. Sentripetal itu tidak mudah berubah. Nah, bayangkan sekarang kalian sudah begitu suka makan rendang gitu ya, rendang ala Minang. Tahu-tahu kita tinggal di luar negeri nggak bisa makan rendang. Wah, untung masih di Australia masih bisa beli bumbu rendang ya, atau bagaimana sehingga bisa masak. Tapi kalau tidak ini kan aduh ada kebutuhan gitu ya. Karena itu tidak bisa berubah dengan seketika. Nah, sekarang kalau kita mau mengintroduksikan pengetahuan baru, berarti ada konsekuensi membentuk makna baru, tapi di dalam perangkat makna budaya kita yang sudah begitu stabil, termantapkan gitu ya. Ini bagaimana? Nah, akibatnya apa yang kita amati selama ini? Terjadi perbenturan, kan clash ya. Pemutarbalikan perangkat makna yang sebetulnya sudah terlembagakan, berdaya sentripetal gitu dengan perangkat makna yang baru diintroduksikan. Contohnya kalau di Jawa itu mudik waktu Lebaran itu sudah harus ya. Bagaimana kita harus menghormati orang tua, kita harus meminta maaf, silaturahmi dan sebagainya. Tiba-tiba nggak boleh itu. Loh ini asisten rumah tangga saya berontak gitu ya. Sampai telepon-teleponan dengan ibunya cari solusi pada saat memang dia ingin pulang dan diminta pulang, pada saat itu tidak boleh pulang oleh presiden kita dan karena situasinya gawat. Nah, ini bagaimana? Jadi akhirnya saya dan teman-teman ini sampai pada kesimpulan bahwa perlu pembentukan skema kognitif adaptasi pada wabah COVID-19 ya. Jadi kalau tadi panjang lebar Bu Mutia sudah menjelaskan pembentukan struktur organisasi yang baru dan sebagainya, ini juga perlu skema yang baru. Nah, skema itu apa? Bagaimana unsur pengetahuan baru dan perasaan individual itu digunakan ya, ada mengombinasikan macam-macam unsur dan perasaan untuk memproses informasi-informasi yang kita terima. Nah, itu ya, informasi itu apa saja gitu kan. Nah, tadi virusnya begini, 3M, 3K, apa itu semua gitu ya. Nah, bagaimana pengombinasian unsur pengetahuan dan perasaan yang lama dan baru, itu semua hasil kita belajar. Selama ini, sejak kecil kita belajar, harus menghormati orang tua, harus menghargai misalnya saja ya norma-norma religi gitu ya, ajaran agama harus kita patuhi, itu kan sudah lama sekali terbentuk ya, harus hasil kita belajar. Dan ini hasil kita belajar ini melibatkan interpretasi tentang dunia sekitar kita ini. Nah, dunia sekitar kita ini termasuk adalah dunia COVID ini gitu kan, yang pandemi ini. Dan ini skema kognitif, misalnya ini yang gelap ini adalah unsur-unsur pengetahuan lama ya yang tersimpan. Ada memori tidak? Kalau demam berdarah itu saya tahu inangnya apa itu nyamuk Aedes aegypti gitu ya. Oh, kalau malaria itu
itu inangnya nyamuk apa gitu ya, flu burung, oh nyamuknya unggas. Lah ini flu apa ini, COVID-19 ini gitu ya. Oh, jadi ini inangnya manusia, ini baru sekali. Bagaimana inang manusia ini mengingatkan, wah manusia dan manusia lain ini mesti bagaimana kita harus bertindak. Lalu dengan manusia tidak boleh berhubungan dengan manusia lain secara dekat. Harus pakai masker, harus begini. Nah ini terkombinasi tidak dengan unsur pengetahuan yang lama, atau sama sekali baru, lalu tidak bisa membangkitkan kombinasi unsur pengetahuan lama dan baru, lalu bagaimana kita memaknainya gitu kan? Jadi bingung kitanya. Jadi kita bayangkan mereka yang tidak bisa melihat secara kasat mata itu bagaimana memaknainya. Nah, tidak hanya kombinasi unsur-unsur pengetahuan lama baru ya, yang baru diterima, ini baru diterima membangkitkan pengetahuan lama apa, ini apakah ini bisa dikombinasikan dengan ini, tapi ada unsur ini nih. Perasaan, mental, emosi, motivasi, keyakinan, ini apalagi keyakinan religi yang begitu kuat, kepercayaan mitras, itu hoax lah, nggak ada ini. Pemerintah itu bikin apa konspirasi teori lah misalnya lah, gimana itu? Kalau semua lalu tidak ada trust pada WHO juga nggak ada. Nah, emosi motivasi ini terbangkitkan tidak. Ya ini bagaimana ya, saya harus pulang, nggak bisa, nggak, pokoknya saya harus pulang, mudik lebaran harus. Disuruh, saya sudah tunjukkan, Nila nggak usah pulang, nanti kalau pulang kamu bawa ketularan virus tengah jalan, nanti membuat orang tuamu sakit. Itu sulit sekali diterima oleh perasaan. Nah, keyakinan kita sudah tahu kan bagaimana masyarakat sulit menerima itu pemularasan, itu apa namanya, perlakuan pada jenazah yang kena COVID itu bertentangan kan dengan keyakinan Islam. Kemudian, waduh, protes gitu ya, tidak sesuai ini, tidak bisa ini. Jadi sulit menerima. Kalau sulit menerima, lalu ini mengaktifkan, gak usahlah kita tolak, kita ambil saja paksa. Nah ini, lalu akhirnya ini melahirkan ini. Jadi struktur intrapersonal tadi, ini kalau secara teori ya, bersifat mental tadi, skema kognitif tadi ya, pengombinasian berbagai unsur pengetahuan dan perasaan, emosi, motivasi, kepercayaan, keyakinan, ini berinteraksi dengan struktur ekstrapersonal. Apa ini? Yaitu kejadian-kejadian di luar diri kita. Kalau relatif stabil, maka mengumpan balik pada kognisi kita ini juga sama gitu ya. Jadi kalau ada di sini norma-norma budaya Minang diperkuat dengan religi norma-norma Islam, itu stabil sama, tentu orang Minang punya juga budaya, norma, nilai budaya, makna yang lebih kurang sama. Nah sekarang bagaimana dengan virus COVID-19, persebaran stad dampaknya? Virusnya mana, nggak kelihatan, bagaimana itu persebarannya antar manusia juga nggak tahu. Terjadi di dalam tubuh kita apa kecuali kita terakses pada medsos gitu. Pertanyaannya sekarang, protokol kesehatan sudah secara konsisten diterapkan belum? Ada yang pakai masker, ada yang nggak pakai masker, kok nggak apa-apa? Nah di situ kebijakannya harus begini, kok di sini dia apa-apa, kok nggak apa-apa? Nah begitu tidak konsisten, masyarakat ya nggak apa-apa tuh. Sekarang kita sendiri terkoneksi secara global. Kita melihat bagaimana orang-orang Jepang itu begitu patuh, kemana-mana pakai masker, karena dulu sudah terbiasa pakai masker, jadi ini pakai masker. Orang Korea Selatan begitu disiplin. Lalu kita lihat Amerika sekarang ini. Nah, tidak peduli dengan masker. Sekarang kita sendiri terkoneksi kan secara global. Itu juga bagian dari kejadian di luar kita, karena kita tidak hanya tinggal di Indonesia, karena ini pandemi. Jadi apa yang dilakukan negara lain? Apa perlakuan dari kebijakan negara lain? Apa perilaku orang-orang lain itu akhirnya menjadi pengetahuan kita juga kan? Di tempat lain nggak apa-apa kok. Nah, ini mohon maaf saya juga belum menemukan yang ala Minang gitu ya. Tapi ini ada poster-poster ala ini Jawa, ini legenda Jawa. Ini ada Buto Cakil gitu ya. Kalau cerita wayang nih. Wah, bagaimanapun juga, waduh, rahangnya kayak apapun gitu, tetap harus pakai masker. Sulitnya bagaimanapun juga harus tetap pakai masker. Sekarang konsistensi ini bagaimana?
Kalau sekarang yang terjadi di dunia itu sekarang menjadi paparan kita sehari-hari, dan kita harus memberi makna yang baru, bagaimana kita sebagai warga budaya lokal ini memaknai ini? Nah, ini kebetulan teman saya tidak tahu di Jawa ini bisa kemudian menunjukkan, wow, Buto Cakil, namanya Buto Cakil ya, sulit sekali rahanya segitu ya mau. Masa kita yang tampan dan cantik ini nggak mau, misalnya begitu ya. Nah, itulah ya. Jadi akhirnya perwujudan perilaku itu bagaimanapun juga merupakan hasil interaksi kedua macam struktur ini, gitu ya. Ini pertanyaan penelitian dan pertanyaan pengamatan yang bisa muncul ya. Kita amati aja diri kita sendiri. Kita amati teman-teman satu angkatan, satu jurusan, teman-teman satu fakultas, tetangga kita. Sudah terwujud belum hasil interaksi kedua jenis struktur itu terkait dengan karakteristik virus, keteraturan sosial penanganannya, sehingga mendorong munculnya perilaku tertentu. Kalau terwujud, bagaimana perilaku itu bisa terjadi? Kok bisa ya? Gimana caranya ya? Kok orang-orang di Taiwan, di Hong Kong, di Korea Selatan, di Jepang itu begitu disiplin? Kok bisa? Apa faktor kontekstual yang mempengaruhi? Kenapa di Amerika begitu menentang? Ini tidak sesuai dengan demokrasi. Waduh, gimana ya? Nah, kalau terwujud tapi beragam. Jadi saya ke pasar tradisional nggak ada yang pakai, sampai bilang, Pak kok nggak pakai, itu nanti saya kan ketularan Bapak. Itu ya nggak nyaman gitu. Jadi akhirnya ada keragaman, perbedaan struktur intrapersonal atau struktur ekstrapersonal yang menyebabkan. Nah, kalau tidak terwujud, hanya kadangkala, situasional, mengapa? Lalu pertanyaan saya, sudah ada belum sih program edukasi budaya adaptasi pada COVID-19? Nah, terus terang saja saya belum menemukan, kecuali yang sungguh-sungguh secara terstruktur, sungguh-sungguh secara terorganisasi gitu ya, dan terarah ke situ. Yang ada itu sporadis rekomendasi, lalu sanksi sosial, wah dihukum kalau tidak pakai masker, diberi denda dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Lalu akhirnya himbauan, rekomendasi, lalu dengan sanksi hukum. Itu yang terjadi. Tapi bukan program edukasi gitu ya. Nah, sekarang program edukasi itu sudah terlaksana belum? Ini tadi sudah saya katakan, saya dengan teman-teman dari Kesmas itu mengumpulkan berbagai macam medsos gitu ya. Ada yang poster, ada pamflet, ada yang video ringkas. Kita lihat belum ada yang secara utuh tuh menyajikan secara kasat mata rantai penyebaran virus dengan manusia sebagai inang dan dampaknya pada diri kita dan sesama itu secara utuh ya. Ini belum. Kadang-kadang itu salah interpretasi pula gitu, atau tidak lengkap gitu ya, atau sangat-sangat simplifikasi, atau malah tidak lengkap lah. Pokoknya isunya begitu ya. Jadi apalagi program penciptaan Pranata Budaya Baru sebagai landasan bagi pemantapan skema. Saya kira Anda semua sudah belajar dari pelajaran antropologi ya, yang diampu oleh Bang Ardri dan teman-teman. Apa itu yang disebut dengan pranata, ya kan? Bagaimana pranata budaya baru itu memperkuat nilai budaya baru, norma budaya baru. Jadi bagaimana kita memperlakukan jenazah yang untuk sekian lama masih ada virusnya, dan secara keyakinan kita itu kita wajib untuk perlakukan sesuai dengan ajaran agama kita. Tapi adakah sekarang pemaknaan baru? Karena mungkin tidak tahu ya. Jadi inilah yang sehingga akhirnya banyak ketidakpatuhan ya. Jadi nilai budaya baru, norma budaya baru, aturan, sanksi ganjaran itu harus ya. Kita mendidik adik-adik anak-anak kita, kalau saya anak ya, kalau kalian mungkin adik atau mungkin juga ada yang, kalau saya juga cucu itu misalnya, bagaimana melatih dengan toilet training. Jangan ngompol gitu kan. Kalau mau kencing, ayo cepat. Nah, misalnya, itu kan dilatih, diberi ganjaran kalau dia tidak ngompol, diapakanlah kalau dikatain, atau diapakan kalau dia ngompol, misalnya gitu kan. Itu kan aturan mendisiplin diri. Nah,
Jadi inovasi program edukasi oleh ilmuwan itu sebetulnya bisa dilakukan. Tapi kita harus bersedia melakukan pendekatan lintas disiplin dan transdisiplin yang tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Mutia. Jadi karena sejak sudah dalam lebih dari 10 tahun terakhir ini saya merintis itu untuk adaptasi pada perubahan iklim bagi para petani. Jadi itu kemudian saya anggap juga pendekatan yang tepat untuk mengembangkan program edukasi, budaya adaptasi, dan penciptaan peranata baru. Karena terus terang, tidak bisa saya kemudian mengajarkan, virus itu begini bentuknya, harus itu gunanya apalah. Ini kan ahli kan teman-teman dari epidemiolog, para ahli pakar kesehatan masyarakat, para dokter gitu kan. Nah, kalau kita, ya bagaimana kita menerjemahkan itu sehingga bisa divisualisasi, bisa diimajinasi, bisa kemudian bagian dari indera, dijadikan bagian dari panca indera mereka ya melalui visual. Nah, itu kita bisa kan melakukan. Saya dan teman-teman itu sudah beberapa kali membuat video, juga animasi bagaimana serangan wereng batang coklat misalnya menimbulkan virus. Itu nggak tahu, banyak petani nggak tahu. Bagaimana apa yang disebut dengan koevolusi hama, nggak tahu juga gitu kan. Kalau disemprot pestisida, nanti musuh alami mati, nggak kelihatan juga. Jadi mau tidak mau itu harus diterjemahkan. Tapi kita bisa melakukannya juga dengan merujuk pada nilai dan norma budaya lokal. Apa yang kita lakukan sekarang masih dalam tahap persiapan adalah menyiapkan, ini kalau kita mendapatkan dukungan ya, fasilitasi dana dan sebagainya, ada satu visualisasi yang generik, berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, tentu dalam bahasa Indonesia sederhana. Saya dibantu juga tidak hanya oleh epidemiolog, tapi teman-teman dari Fakultas Sastra. Yang Fakultas Sastra sekarang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Ada ahli bahasa Indonesia, ada ahli bahasa-bahasa lokal, di sini sudah pasti ada ahli bahasa Minang. Kalian semua adalah ahlinya, gitu ya. Kalian semua adalah pakar-pakar budaya Minang. Jadi bagaimana itu nanti kemudian diterjemahkan dengan bahasa lokal, bagaimana disesuaikan dengan nilai norma budaya lokal, tapi tetap berpegang pada protokol kesehatan universal, karena ini berdasarkan hasil penelitian ilmiah, dan hasil penelitian ilmiah itu universal, tidak ada batas-batas negara, tidak ada batas bangsa, tidak ada batas budaya-budaya tertentu. Jadi kita harus legowo menerima saat ini 3M dan ditambah tadi dengan 3K itu tadi ya. Nah, tetapi sekarang bagaimana? Nah, ini kan akhirnya saya mengajak teman-teman semua di sini, mahasiswa, dosen, semua, coba kita sesuaikan. Kita bisa kok menyesuaikan dengan budaya lokal di ranah Minang ya. Nah, skema kognisi COVID-19 itu secara medis epidemiologi itu tetap diperlukan. Bagaimanapun juga kita harus merujuk ke situ ya, protokol kesehatan nasional internasional. Tapi tadi saya tekankan lagi perlu divisualisasikan. Mengasat matakan yang tidak kasat mata untuk dapat dipahami, diterima, disimpan dalam skema kognisi individu-individu. Perlu didukung dengan penggunaan literasi bahasa nasional dan daerah bila perlu. Jadi saya mengamati teman-teman mengkritisi ada satu video di mana diperkenalkan obat COVID-19. Saya curiga obat apa ini? Ada kapsul. Kapsulnya dibuka, ternyata di dalam kapsul itu apa? Masker. Oh, jadi masker itu obat. Loh, nanti dulu. Kalau obat kan menyembuhkan ya. Nah, kalau masker kan mencegah gitu. Mau masa masker dibilang obat? Nah, ini saya lalu berpikir, seperti racun pestisida disebut oleh petani dengan obat, itu salah kaprah. Racun itu membunuh, diterjemahkan dengan dan menjadi perbendaharaan bahasa mereka, menjadi obat penyembuh. Nah, saya tanya sama dokter, dok, ini kok dibilang obat? Bukannya mencegah ini gitu ya. Jadi saya lalu pakai, kalau bahasa Jawa itu ada tameng gitu ya. Apa istilah tameng ini, mencegah kita itu tertular dan menulari.
Lalu kalau kata dokter, kalau mencegah nomor 1 cuci tangan, kata dia gitu. Jadi bukan maskernya. Jadi itulah dari sisi kesehatan ya, kita harus menerjemahkannya bagaimana dan jangan salah kaprah kita menerjemahkannya. Jadi saya amat tidak setuju dengan penggunaan kata obat itu ya. Nah, perlu diperhatikan dan distimulasi juga tadi unsur emosi, motivasi, keyakinan, kepercayaan yang mendukung pengetahuan yang baru. Maaf, saya tidak beragama Islam ya, saya beragama Katolik. Itu ada pemaknaan baru bagaimana kita harusnya menghadiri perayaan misa di gereja dan kita tidak boleh, tidak bisa, lalu diberi makna yang baru, kita menerima hosti itu secara spiritual. Lakukan komuni batin, dan komuni batin sama dengan komuni fisik, misalnya menerima hosti itu secara batin, secara spiritual. Lalu ada tayangan live streaming, ada lagu-lagu yang begitu syahdu untuk menggugah kita. Jadi itu harus ada apa namanya bukan penciptaan ya, makna baru, kemudian peranatanya diatur, ada aturannya, tidak boleh ke rumah ibadah, tidak boleh ke gereja, harus begini-gini. Jadi beribadah di rumah itu betul-betul kita taati. Waktu kita sudah boleh, tiba-tiba ada yang kena COVID lagi, diubah lagi gitu ya. Jadi musyawarah, apalagi musyawarah itu kan saya tahu mekanisme demokrasi yang sangat kuat ini di Minang ini kan. Semua dibahas bersama. Musyawarah untuk mufakat itu kan rohnya sebetulnya dari ranah Minang. Jadi musyawarahlah untuk pencarian makna baru. Sesuai dengan tradisi Minang, keyakinan Islam, kita hargai juga teman-teman yang non-Islam. Bagaimana itu supaya tidak melanggar protokol kesehatan? Ini semua untuk memperkuat emosi, motivasi, keyakinan, dan kepercayaan. Ya. Tetapi tidak cukup berhenti di situ, musyawarah untuk menetapkan aturan, ganjaran, sanksi. Kalau perilakunya patuh, wah kita beri ganjaran apa ini? Kalau bandel nih tidak patuh, anak kita bandel kita apakan? Tapi jangan sampai lalu anak kita lalu disuruh demo, ikut demo lah. Kita sebagai orang tua, lu kok mengizinkan anaknya demo? Nah ini misalnya, aduh ini sudah. Jadi inilah bagaimana kondisi politik dan sosial kita mungkin tidak mendukung ini pelaksanaan protokol kesehatan. Ya, baik. Jadi ini sebelum saya akhiri, jadi sebetulnya saya melihat apa yang positif di ranah Minang ini. Tradisi budaya Minang itu bisa loh mendukung penciptaan kebijakan. Kebijakan ini aja, provinsi, ya, kabupaten, kecamatan, nagari, gitu ya. Silakan gitu, kebijakan dan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 yang sudah jelas ini harus mengikuti protokol kesehatan internasional dan yang diterapkan di negara kita, tapi supaya konsisten dan stabil. Begitu tidak konsisten, kita melihat pemimpin kita tidak konsisten, ada yang tidak pakai masker, begitu dalam pilkada, wah lalu akhirnya di kerumunan boleh saja tidak pakai masker, boleh lalu wah lah ini ya bagaimana? Tentu tidak bisa, pemantapan struktur intrapersonal warga ini nggak bisa terbentuk. Ya, apalagi aspek mentalnya gitu ya, skema kognisi sulit. Nah jadi itu saja yang saya akhiri. Jadi saya kira untuk itu semua saya yakin dan saya percaya, atau bukan saya yakin, bukan percaya, tapi inilah pendirian saya atau argumentasi ilmiah saya, bahwa bagaimanapun juga menangani COVID-19 ini perlu pendekatan lintas disiplin dan transdisiplin itu secara inklusif ya, secara inklusif. Jadi kita harus melibatkan tokoh dan warga masyarakat. Jadi jangan top down. Nah, selama ini kan top down. Ayo tidak boleh, kalau tidak pakai kita denda sekian, itu top down. Lalu sudah nggak ada Satpol PP lagi, udah aja bubar, nggak pakai masker lagi karena itu tidak terbangun ya. Jadi secara inklusif, partisipatif, engagement itu yang diperlukan gitu ya. Baik, selamat melaksanakan. Mudah-mudahan di ranah Minang ini bisa jadi contoh, karena terus terang saja saya agak terkejut kemarin karena kami dari tim lintas disiplin ini mengumpulkan zona-zona merah untuk kemudian bagaimana kita bisa mendampingi untuk program inovasi. Padang itu dulunya zona oranye atau kuning atau oranye gitu ya, tapi tidak masuk zona merah gitu. Nah, terakhir ini kemarin saya dapat dari asisten, udah masuk zona merah.
Aduh, saya pikir ini dulunya saya pikir mungkin saya tidak perlu membina kemitraan dengan teman-teman di Padang, ternyata sudah zona merah. Nah, ini mohon diikuti. Saya kira itu ada di website ya, bisa diikuti. Kalau sampai zona merah, ini sudah lampu merah memang ya. Baik, itu saya akhiri di sini. Terima kasih atas kesediaan teman-teman semua. Mohon maaf kalau saya menyita waktu terlalu lama. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke ke moderator ya. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Atas materinya sangat menarik dan semakin mencerahkan pengetahuan kita untuk memaknai pandemik dari perspektif budaya. Banyak hal yang menarik tadi disampaikan oleh Prof. Yunital, bahwa perlu skema kognitif baru hasil adaptasi manusia dengan mengkombinasikan berbagai unsur pengetahuan dan perasaan dengan melibatkan interpretasi kita tentang dunia di sekitar kita. Cara manusia memaknai dunia akan sangat menentukan sikap mereka dalam menghadapi pandemi ini.